Terima kasih. Makasih Tuhan. Hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Yesus. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Oh, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Sekali lagi, pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang pada malam hari ini. Dan tidak kebetulan Engkau Tuhan mengumpulkan kami malam hari ini di tempat ini. Engkau mengasihi setiap kami yang hadir saat ini. Dan Engkau memiliki kami Tuhan. Kami tidak memiliki harta yang berarti untuk kami persembahkan. Tapi biarlah segenap hidup kami, segenap jiwa kami Tuhan, segenap hati dan kekuatan kami, itu boleh kami persembahkan Tuhan. Dan kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Walaupun kami tahu tidak mudah untuk menjadi alat Tuhan, kami harus siap untuk menderita, kami harus siap untuk banyak hal Tuhan. Untuk itu malam hari ini berikan kami kekuatan untuk menjadi alat Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menahan, menanggung segala pencobaan. Ketika kami melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan sebagai alat, kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Saya sungguh memohon kekuatan-Mu saat ini Tuhan curahkan bagi setiap kami. Setiap kami yang rindu untuk menjadi alat Tuhan. Setiap kami yang rindu untuk melayani Tuhan. Kuatkan kami malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kami mau dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan banyak hal yang terjadi. Tetapi kami Tuhan punya Tuhan yang berkuasa, yang menjadi tempat perlindungan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami bersandar dan berlindung kepada Engkau. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman, biarlah Roh Kudus urapan-Mu atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan malam hari ini semuanya itu berasal daripada Tuhan, menjadi jawaban dan membawa dan menjadi sukacita bagi kami, sehingga kami tidak lagi sama Tuhan sebelum dan setelah mendengarkan firman Tuhan, tapi ada firman Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, mengubahkan sikap hidup kami, mengubahkan Tuhan pola pikir kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan yang ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk sampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengan kemurahan Tuhan kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema berdoalah. Berdoalah, Matius 26, mari kita lihat ayat-ayat yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-26. Matius 26 ayatnya yang ke-40 dan 41. Matius 26 ayat 40 dan 41. Saya baca ayat 40, Bapak Ibu, Saudara-saudari baca ayat 41. Matius 26 ayat 41 dan 42. Oke, kita mulai. Matius pasalnya yang ke-26 ayat 40 dan 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Puji Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus akan diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan mereka ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala itu akan mengolok-olok, akan menyesah, akan mengadili, dan kemudian akan menyalibkan Yesus. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan sudah mengetahui rencana itu. Karena memang untuk itulah Tuhan Yesus datang. Tetapi ya tentu diolok ya, diludai ya, dipermalukan seperti itu, lalu kemudian disalibkan, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Itu sesuatu yang sukar loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Rasanya lebih mudah Bapak Ibu sekalian ya, untuk membuat mujizat ya, batu menjadi roti kah ya, yang sakit jadi sembuh kah, yang mati kemudian jadi bangkitlah bagi Yesus, daripada menanggung penderitaan yang seharusnya Yesus tidak tanggung. Ya. Apa alasan yang membuat Yesus layak ya untuk diludahi, untuk ya dipukuli, untuk dipermalukan, untuk diperlakukan sebagai seorang penjahat? Tidak ada. Hanya memang karena Yesus mau melakukan itu demi kita, kan itu. Tapi menghadapi Bapak Ibu sekalian ya, kita kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada orang nggak berani rapid, nggak berani swab. Ya kita dalam keadaan ini aja, padahal itu kan ininya dia gitu, ada indikasi, ada tanda-tanda, karena apa? Takut. Ya.
Apakah lagi ya kan dalam keadaan Yesus, dia akan ya diludahi, dipermalukan. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya yang kita lihat ada orang karena kejahatannya sendiri dia takut dihukum. Ya. Dia ngeri ya. Apalagi lah ini Yesus yang bukan karena kejahatannya, sebentar lagi dia akan diserahkan. Jadi kalau Yesus tidak menyerahkan ya dirinya, maka dia tidak mungkin bisa disalibkan. Jadi dia serahkan dirinya, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk hal itu kan bukan sesuatu yang gampang. Ya. Secara manusiawi Bapak Ibu sekalian, ya, itu sesuatu yang sukar. Dan kita harus ingat bahwa Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia. Ya. Seperti kita kadang-kadang ya Bapak Ibu sekalian, ya namanya untuk apa ya? Untuk berkorban ya, untuk menderita, untuk ya apa berdoa, itu kan bukan sesuatu yang mudah. Kalau memang manusia kita ya, tubuh kita mau pilih, ya maunya janganlah menderita. Maunya janganlah berkorban, ya. Maunya janganlah ada beban. Maunya ikut Tuhan itu suka-suka kita lah. Tapi kadang-kadang ya Bapak Ibu sekalian ikut Tuhan, Tuhan bilang mesti salibkan diri. Pikul salib, ya, sangkal diri, ikut Tuhan. Jadi saya mau mengajak kita membayangkan bagaimana waktu Tuhan Yesus malam waktu dia diserahkan, itu satu pergumulan yang sangat berat. Bagaimana dia akan sangat dipermalukan, sangat menderita, untuk seketika ya Bapa itu akan memalingkan wajahnya dari dia, untuk seketika ya kepada dia akan dibebankan semua hukuman dosa yang dia tidak tahu dosa itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, dia tidak tahu dosa itu. Dan itu adalah satu perjuangan, pergumulan. Sehingga dalam keadaan seperti itu kan, kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian ayat Alkitab yang menyatakan, sampai dia katakan begini ya, hatiku ayat 38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi tekanan ya secara psikologi, kejiwaan yang apa ya, sangat tertekan. Sangat tertekan. Ya. Sesuatu yang sangat sangat menderita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ya secara manusianya Yesus, dia ya enggak mau meminum cawan yang harusnya dia enggak minum. Itu kan harusnya kita sendiri yang minum penderitaan itu, hukuman karena dosa itu. Bagaimana dia ya akan disalibkan. Bagaimana dia akan diserahkan dalam kuasa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ya, untuk kemudian mereka adili, lalu kemudian mereka salibkan Tuhan Yesus itu. Tapi dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, yang Yesus lakukan. Kalau engkau sedang ada dalam pergumulan, kalau engkau sepertinya mau mati rasanya, kalau kita ada dalam pencobaan Bapak Ibu sekalian, maka Yesus mengajarkan kepada kita, berdoalah. Haleluya, berdoalah. Yesus pergi ke Taman Getsemani ya, bersama murid-muridnya ya. Jadi dia bersama murid-muridnya, lalu dia maju lagi sedikit ya, masuk ke dalam. Ya mungkin ke tempat yang lebih sepi, ke tempat yang lebih tertutup ya. Kalau kita lihat taman ya, dia bawa di situ Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tinggallah di sini, berjaga-jaga dengan aku. Memang secara pengertian itu artinya ya kamu jangan tidur, berjaga-jaga. Ya. Terjagalah, berjagalah. Ya. Jadi ada harapan ya, itu secara saya tadi katakan terminologi katanya ya, berjagalah. Tapi kan secara tersirat ya kan, Tuhan Yesus ingin didukung, ingin supaya murid-murid itu apa ya, seperti merasakan apa yang ingin terjadi itu. Tapi sayang ya, murid-murid enggak ada kepekaan. Enggak ada kepedulian. Enggak ada rasa melihat bahwa gurunya, Tuhannya sebentar lagi akan diserahkan. Lalu paling tidak dia bantu jaga, bantu doa, ya, enggak ada. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya, apakah begini warna kekristenan? Ya, ketidakpedulian, ya, ketidakmengertian, ya, enggak ngeh gitu. Padahal di murid-murid.
Dan Yesus berdoa ya. Kalau menurut saya dari tersirat ini 1 jam kurang lebih Yesus berdoa. Dan waktu dia kembali, maka Yesus mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Maka datanglah ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya, saya ulang lagi ayat 40 itu. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Jadi dalam berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jatuh dalam pencobaan. Oke, kita belajar pencobaan ya. Pencobaan Bapak Ibu sekalian ya, kalau secara pengertian kata, temptation itu bisa berarti keinginan untuk berbuat salah. Di dalam diri kita itu ada keinginan. Di dalam diri kita itu ada kehendak. Manusialah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kebebasan berkeinginan. Ya, diberikan kepada kita ya. Kitalah yang menentukan ya keinginan kita itu, Bapak Ibu sekalian. Diberikan kebebasan. Ya. Tetapi keinginan kita itulah ya yang bisa membuat kita melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Salomo berkata, "Anak muda, silakan puaskan keinginanmu, tapi ingat, kau akan dibawa karena memuaskan keinginan itu, kau akan dibawa ke penghakiman," katanya, pengadilan. Jadi jaga-jaga ya, kita punya keinginan tapi jaga-jaga. Jangan sampai keinginan kita membuat kita berdosa. Jangan sampai keinginan kita membuat kita melanggar kehendak Tuhan. Memang kepada kita diberikan kayak apa ya, hak melanggar. Jadi kita itu enggak kayak apa ya, ada limiternya ya. Bapak Ibu, ada batasan gitu ya. Ada bus itu ada batasannya. 120 dia bunyi, tet, tet, begitu. Dia enggak boleh lebih. Tapi bagi kita, ya Bapak Ibu sekalian, itu diberi kebebasan. Tapi kalau kita lewat dari kehendak Tuhan itu, ada konsekuensi. Itulah namanya pelanggaran. Dan kita hidup di zaman di mana pencobaan itu ada. Jadi kita dirangsang, diupayakan untuk berdosa. Kita itu diupayakan untuk hilang iman kita. Dan hal itulah yang terjadi pada kita, Bapak Ibu sekalian. Itu sesuatu pencobaan itu bukan sesuatu yang tunggal, pencobaan itu sesuatu yang jamak. Sesuatu yang banyak kali terjadi ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita ke 1 Petrus pasalnya yang pertama ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6, maaf Bapak Ibu sekalian, 1 Petrus 1 ayat 6. "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Jadi berbagai-bagai, banyak. Bukan cuma satu. Nah, sekarang kita menemukan kenyataan ya, bahkan Yesus sendiri dicobai. Yesus ya, kalau kau mau melakukan kehendak Tuhan, maka kau hilang nyawa. Makanya ayat Alkitab bilang begini, pencobaan yang kau alami itu pencobaan biasa. Jadi enggak usah lebay begitu ya, enggak usah berpikir ya udah berat kali ikut Tuhan di zaman ini, biasa aja. Ya. Yang luar biasa itu pencobaan Tuhan Yesus. Pencobaan kita Bapak Ibu sekalian ya, kita ya diupayakan untuk apa? Iman kita enggak bertumbuh. Memang saya suka kali katakannya, tidak tiba-tiba kita tinggalkan Tuhan. Paling tidak ya kita dicobai ya, diupayakan untuk ya walaupun kita Kristen tapi kita enggak taat firman.
Sehingga kadang-kadang kan gini kan, adalah seperti hal yang biasa. Kita orang Kristen tapi tidak melakukan firman. Ya kan kayak sesuatu yang umum begitu loh. Kita orang Kristen tapi jangan sungguh-sungguh, jangan kayak apa ya, militan begitu ya. Sungguh-sungguh, kalau bahasa saya serius bertuhan. Kita punya Alkitab tapi kalau boleh nggak usahlah dibaca, apalagi dilakukan. Itu pencobaan. Pencobaan itu kan berbagai badai upaya, usaha, bisa jadi penderitaan. Ya, penderitaan bisa jadi salah satu pencobaan. Yang membuat ya kita tadi yang tadi saya katakan secara kata ya, ada keinginan untuk bersalah. Jadi karena ada keinginan untuk bersalah itu, makanya dicobai Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita memang tidak ada keinginan, ya, kemungkinan, potensi untuk bersalah, ya ngapain dicobai? Tapi karena di dalam diri kita ada kemungkinan, potensi dalam diri kita untuk apa? Untuk tidak beriman lagi, untuk tinggalkan Tuhan, untuk hidup tidak kudus, untuk melakukan keinginan kita sendiri. Semua kita punya potensi itu. Untuk kita lebih menuruti hawa nafsu, pendapat kita, pikiran kita daripada Tuhan. Makanya itu ada pencobaan. Ada upaya, ada rangsangan, ya. Ada tekanan yang diberikan kepada kita, yang dilewatkan, diperhadapkan kepada kita untuk membuat kita siapa tahu hilang iman. Siapa tahu ya hilang kekudusan. Siapa tahu ya hilang pertumbuhan rohani kita. Itu diperhadapkan pada kita. Sekarang kan persoalannya tadi saya katakan Yesus saja menghadapi hal ini. Yesus saja ya kan secara manusianya ya dia katakan kalau boleh kehendak ya keinginanku lalukanlah. Saya tadi katakan ya jangan kita ya saya tadi katakan ya gimana ya kalau kita lihat sekarang tantangan ya tantangan bergereja. Tantangan bertumbuh. Kan gak mudah sekarang bergereja, melayani. Kalau mau diikuti rasa pemikiran kita, ya baiknya gak usah ibadah. Gak usah melayani. Kalau mau diikuti kan kita ada tantangan ini. Sehingga kalau bisa dikatakan ya apalagi yang Yesus hadapi. Yesus kan sudah tahu dia akan diludahi. Dia akan dipukuli. Yang sebenarnya kan enggak layak amat Tuhan diludahi sama yang dia ciptakan. Tuhan dipukul oleh tangan yang dia ciptakan. Kan Yesus yang ciptakan tangan kita. Tapi tangan ciptaan itu yang memukul pencipta itu luar biasa kerendahan hati Yesus. Makanya saya suka ayat itu bilang, belajarlah padaku karena aku rendah hati. Pencipta kita itu rendah hati. Makanya kalau ada ciptaan yang tinggi hati, ya itu menyalahi kodrat itu dia. Pencipta itu kan belajarlah padaku katanya. Kok mau banget dia ya? Dia pencipta dipukul sama ciptaan. Dia pencipta ya. Kalau kita lihat dibaptis sama ciptaannya Yohanes Pembaptis. Dia pencipta dilahirkan oleh ciptaannya. Itulah demi kita. Kita belajar Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada hal yang membuat kita harus mengizinkan diri kita direndahkan. Mungkin direndah gak pantas mungkin ya. Orang berbuat itu pada kita. Tapi kalau hal itu terjadi, mari kita lihat Tuhan kita. Begitu rendah hati dia. Saya kembali lagi, jadi dalam keadaan-keadaan seperti itu, kita diupayakan, kita dirangsang, kita dibujuk. Untuk apa ya? Lebih menuruti kehendak kita. Doa Yesus kan, kalau boleh lalukanlah cawan itu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi kalau kita lihat pencobaan itu secara tujuannya adalah membuat kita menuruti kehendak kita. Tadi saya katakan ya, rasa-rasanya keadaan seperti ini kalau ikut kehendak kita, ya enggak usahlah beribadah, enggak usahlah melayani. Ya. Tapi apakah kita Bapak Ibu sekalian ya kalah terhadap pencobaan itu? Nah, sekarang bagaimana cara kita menghadapi pencobaan? Kan Yesus katakan ya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Jadi saya mau ngajak begini ya, berpikir. Hari-hari yang kita lewati ini hari-hari pencobaan. Keputusan yang kita ambil, ya, kalau kita tidak berdoa, maka keputusan kita cenderung akan mengikuti diri kita. Tapi kalau kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, maka keputusan yang kita ambil pada hari-hari ini, itu cenderung akan mengikuti kehendak Tuhan. Tuh, kita perlu berdoa. Sekali lagi saya katakan, kenapa engkau perlu berdoa? Saya perlu berdoa. Karena hari-hari kita ini hari-hari pencobaan. Kita dirangsang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita, kemauan kita, pendapat kita. Jadi keputusan orang yang tidak berdoa, maka keputusannya akan memilih untuk melakukan kehendaknya. Jadi saya katakan begini, kenapa kita harus berdoa? Kalau kita nggak berdoa, maka nyaris seluruh keputusan kita itu bukanlah keputusan yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau menghadapi keadaan seperti ini dan kita tidak berdoa, maka keputusan itu biasanya akan menuruti kehendak kita, hikmat kita, pikiran kita. Tapi kalau kita berdoa, Bapak Ibu sekalian ya, putuskanlah. Kalau engkau berdoa, maka keputusanmu itu seperti Yesus berdoa itu kan meminta kehendak Tuhan. Haleluya, ya. Meminta kehendak Tuhan. Tuhan, dalam keadaan seperti ini apa yang harus kulakukan? Kalau kehendakku Tuhan, aku maunya seperti ini. Tapi apa kehendakmu Tuhan? Kalau kehendakku maunya janganlah menderita Tuhan. Ya. Kalau kehendakku ya janganlah ada resiko Tuhan. Tapi apa kehendak Tuhan? Jadi saya katakan kenapa kita harus berdoa? Ya. Nah hari-hari ke depan ini ya pencobaan-pencobaan itu. Ada upaya, ada keadaan yang apa ya, membuat kita itu ya dibuat tidak bertumbuh. Ya, dibuat tidak maju. Dibuat lebih mematuhi keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Lalu bagaimana supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Ya berdoa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian ya, di situ Tuhan Yesus katakan ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita kembali ke Yesus ya, contoh Yesus ya. Yesus terus berdoa dia. Waktu pencobaan itu datang ya, apakah Yesus ya, saya tadi katakan sementara kita saja boleh memutuskan menurut kehendak kita. Tuhan bilang kepada Adam, jangan dimakan buah tentang pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dimakan oleh Adam. Apakah waktu dia makan mulutnya tertutup? Enggak. Waktu kita berdosa Bapak Ibu sekalian, misalnya ya, kita mencuri misalnya ini ya, apakah tangan kita langsung jadi patung? Enggak, tanganmu biasa aja. Apalagi Yesus. Dia punya hak untuk melakukan kehendaknya. Jadi kalau Yesus naik ke salib, memang karena dia sayang kita. Dia tidak dipaksa untuk naik ke salib. Karena kita pun gak ada yang dipaksa. Jadi kembali saya ya, bagaimana kita bisa ya tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita bisa lebih memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, berdoa. Waktu Yesus berdoa Bapak Ibu sekalian, maka dia memilih untuk menyerahkan dirinya. Ya udah, ini saya ludahi, tangkap saya. Waktu datang kan yang menangkap, mana Yesus orang Nazaret? Oh saya, tangkaplah saya kata. Tangkap saya, adililah saya kata. Salibkanlah saya kata Yesus. Tapi berbeda dengan murid-murid Bapak Ibu sekalian. Murid-murid yang tidur. Murid-murid yang tidak berdoa. Waktu Yesus diserahkan, Alkitab mencatat semua melarikan diri. Makanya tadi saya katakan, kalau kita nggak berdoa menghadapi hari-hari seperti ini, bisa jadi kita melarikan diri. Melarikan diri dari kekudusan. Melarikan diri dari pelayanan. Melarikan diri ya dari ibadah. Kan ngeri Bapak Ibu sekalian, melarikan diri.
Lalu bahkan lebih ngeri lagi Bapak Ibu sekalian, ya kan? Petrus menyangkal, kau kan yang bersama dia. Enggak, salah orang kali lu. Kau pasti muridnya. Enggak, aku enggak kenal dia. Bayangin Petrus loh. Betapa kalau kita enggak diakui sama orang, kita sakit hati enggak? Enggak kenal, bukan pendetaku itu, bukan jemaatku itu, bukan pelayanku itu. Sakit hati, sakit loh. Bukan saudaraku itu, enggak aku kenal dia tuh. Padahal sekian lama kenal. Enggak usah lah kita bilang apa hopeng ya, kenal teman baik, enggak usah lah. Tapi kalau kita diakui ya, walaupun dia kenal begitu ya, dia enggak kenal kita. Aduh. Bayangkan orang yang berdoa dan tidak berdoa. Waktu pencobaan itu datang, Alkitab mencatat, Bapak Ibu catat baca nanti di catatannya, semua lari loh. Saya mau tanya sama kita, waktu engkau menderita, engkau harapin enggak temanmu ada di situ? Bohong kalau kita bilang enggak. Kita manusia loh. Kita kalau lihat teman kita datang waktu kita sakit, teman kita datang waktu kita kedukaan, kayak ada tenaga, kekuatan, saya diperhatikan, saya enggak sendiri. Ya. Tapi Yesus ditinggal Bapak Ibu sekalian, tidak satu pun. Semua kalah terhadap pencobaan. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ya, kita enggak tahu seperti apa hari-hari kita ke depan. Tapi nasihat firman Tuhan, berdoalah. Haleluya. Ambil waktumu berdoa. Pakai. Supaya apa? Sekali lagi tadi saya katakan, bagaimana kita mau putuskan kalau kita enggak berdoa. Dan kau katakan kau berhikmat memutuskan itu. Engkau enggak berdoa, enggak puasa, berani memutuskan ya, dan menyatakan, mengklaim keputusanmu itu berhikmat. Untuk kita memutuskan yang benar dalam keadaan seperti ini, banyak-banyaklah berdoa. Yang kedua, berdoalah supaya kita jangan jatuh, supaya kita jangan jauh dari Tuhan, supaya kita jangan meninggalkan Tuhan, karena hari-hari ke depan ini ya akan semakin banyak tekanan kepada kita, akan semakin banyak hal-hal yang menakutkan kita. Kalau kita mengikuti keinginan kita ya, maka rasa-rasanya kita akan semakin jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah, jauh dari pelayanan, ya, jauh dari kekudusan, jauh dari hal keimanan kepada Tuhan. Boleh takut Bapak Ibu sekalian ya, tapi jangan dihantui ketakutan. Kalau takutmu itu kemudian tidak berasal dari keimananmu, membuat engkau tidak lagi memandang pada keimanan, kita harus hati-hati. Kita takut manusia, takut mati, takut sakit, itu wajar. Tapi keimanan kita itu jangan kita tinggalkan. Percaya kita bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan akan menjaga, menolong kita. Kalau kita hanya based on ketakutan kita, ya, tanpa kita menyandingkan pada keimanan kita, kalau kita hanya berdasarkan hikmat kita, ya, kita bilang berhikmat tanpa berkeimanan, maka akhirnya kita akan semakin mengandalkan pengetahuan kita, mengandalkan apa yang kita lihat. Sementara Alkitab berkata hidup kita itu bukan karena melihat. Itu kan jelas. Hidup kita itu karena percaya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita bisa memelihara percaya kita ini, sementara yang kita lihat dia tidak mendukung kita untuk percaya semakin dekat pada Tuhan. Alkitab kata berdoalah. Berdoa. Dengan berdoa kita menjaga kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi saya katakan ya, saya pribadi saya lebih percaya keputusan orang yang berdoa. Kalau orang bilang saya sudah berdoa, saya pegang itu. Tapi kalau orang bilang ya saya berhikmat ya, tapi dia tidak berdoa, maka keputusannya pasti akan cenderung untuk memenuhi kehendak dirinya. Kalau saya sampai kepada satu contoh terakhir saja ya, Daniel pasal 6. Coba lihat Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11.
Mari kita baca pada hitungan ketiga, Daniel 6 ayat 11. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, seperti yang biasa. Setiap hari Daniel 3 kali sehari berdoa. Waktu pencobaan datang. Apa pencobaannya? Dilarang untuk menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa. Dulu kan orang mempercayai dewa itu banyak. Politisme ya, mempercayai banyaknya ya Tuhan. Jadi banyak, semua dijadikan Tuhan. Patung dibuat Tuhan, sungai dibikin Tuhan. Ya. Maka muncul peraturan, nggak boleh berdoa menyembah kepada salah satu dewa atau manusia. Karena ada orang yang bikin manusia. Makanya saya bilang, kalau Yesus nggak datang, rame kita ini, sesat kita. Ya, kita buat sungai jadi Tuhan, kita buat ya arwah jadi Tuhan, ya, kita buat kuburan jadi Tuhan, minta nasihat ke kuburan, ya, minta berkat sama orang mati. Ya, itulah kemampuan kita. Kan kita nggak bisa kenal Tuhan itu. Karena kita nggak kenal, maka kita buat ya Tuhan itu kita ciptakan. Ya. Makanya banyak kan kalau kita belajar suku-suku, banyak kan itu arwah, orang mati lah, inilah ya nenek moyang lah, ya itu dari keluarga lah yang dibuatnya jadi kayak jadi kasih berkat. Karena apa? Kan nggak nyampe pikiran orang kepada Tuhan, nggak nemu Tuhan. Ya. Jadi kembali lagi Daniel ya, jadi dilarang untuk berdoa dalam tempo 30 hari, kecuali kepada raja. Kan pencobaan. Ada upaya, ada keadaan di mana seseorang itu ya diupayakan, dirangsang untuk tidak berdoa, untuk tidak beribadah, untuk meninggalkan Tuhan, untuk meninggalkan keimanannya. Tapi lihat keputusan orang berdoa. Makanya saya bilang ya, keputusan orang berdoa. Sekali lagi ya, hari-hari ini kalau kau mau putuskan, berdoa. Ketika kita berdoa ya, maka keputusan kita bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Kita akan lebih ya, semua itu kan, keputusan itu kan pasti kita punya sudut pandang masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka engkau akan lebih memandang pada sudut pandang apa? Kehendak Tuhan. Tapi kalau orang yang gak berdoa, dia akan lebih melihat kepada kehendak dirinya, keselamatan dirinya, kepentingan dirinya, kemauan dirinya, kesenangan dirinya, kenyamanan dirinya. Tapi Daniel yang berdoa, dia putuskan, enggak, aku tetap berdoa. Ya, dia tidak lari dari imannya. Dia tidak lari dari ibadahnya. Dia tidak lari dari kebenarannya. Dia tidak lari dari kekudusannya. Karena dia berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Haleluya. Ya, mari keadaan hari-hari seperti ini makin banyaklah kita berdoa. Ya, jangan tinggalkan doa. Ambil waktu kita berdoa. Ya. Pada kita diberikan kesempatan seminggu sekali berdoa di gereja kita ini. Ya, kita berlutut, kita menyembah Tuhan. Tapi ya tentu itu sangat tidak memadai. Pakailah waktu ya di rumah kita, ya paling tidak 1 jam. Ya. 1 jam berdoalah. Supaya ketika pencobaan itu datang pada kita, ya saya nggak tahu pencobaan kita masing-masing kan, kita nggak tahu. Tapi tadi kita sudah lihat ya, hari-hari ini ada hari pencobaan. Ya. Jangan kita jatuh. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita tinggalkan iman. Ya. Jangan kita kemudian ya bahkan Petrus menyangkal Tuhan. Karena pencobaan ngeri memang. Karena apa? Kalau dia ngaku Yesus Tuhan, nanti aku ditangkap. Nanti aku dibunuh. Coba lihat kan menurut kehendak sendiri banget kan. Kalau secara manusia, berhikmat banget. Udahlah kita pura-pura dulu lah. Tapi dari segi keimanan menyangkal. Dan ingat Bapak Ibu sekalian ya, saya suka kali katakan pelihara iman kita. Karena kita jadi anak Tuhan hanya karena iman. Ya bukan karena keadaan kita, bukan siapa kita. Ya, bukan siapa kita. Tapi adakah iman? Itu yang Tuhan lihat.
Bukan cakepnya kita, bukan kayanya kita, bukan pintarnya kita, nggak peduli semua itu. Yang Tuhan mau lihat apa? Iman. Ya. Karena dengan kita beriman, maka kita jadi anak Tuhan. Tidak peduli keadaan kita. Jadi jaga imanmu. Hadapi hari-hari seperti ini. Jangan sampai tadi saya katakan ya, kita lebih ya hikmat, bijaksana, tapi keimanannya ditinggalkan. Ya. Keyakinan bahwa Tuhan menjaga, menolong, ya. Itu kemudian sudah apa ya, pudar begitu. Bagaimana menjaganya? Berdoalah. Jadi hari-hari seperti ini ya, harusnya membuat kita lebih banyak lagi berdoa, maka kita akan kuat. Kita tidak akan terangsang ya, terikut kepada usaha daripada pencobaan itu untuk membuat kita melakukan hal yang salah, meninggalkan Tuhan ya, untuk membuat kita menurun dalam hal kerohanian kita, lalu kemudian membuat kita itu menjadi meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, Daniel, Tuhan Yesus ya membuktikan kepada kita, menyatakan bahwa mereka berdoa, maka ketika pencobaan itu datang, mereka tidak jatuh, mereka tidak sangkal Tuhan, mereka tidak mundur, justru mereka menjadi teladan, ya kan? Menjadi contoh bagi kita. Ketika kita sekarang menghadapi pencobaan yang mungkin seperti yang mereka hadapi, bagaimana menyikapi keadaan itu? Berdoalah. Dan keputusan yang kita ambil dalam doa, maka itu akan kita lihat bahwa kehendak Tuhan lebih menjadi pijakan dasar untuk kita memutuskan, bukan kehendak diri kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berlutut, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, haleluya, haleluya, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
dengan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari, haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, lagi ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, peganglah tanganku Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, sekali lagi, peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku, haleluya, haleluya. Oh, glory, 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 haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, oh, kami mau berdoa menghadapi hari-hari ini Tuhan, menghadapi pencobaan, supaya kami jangan jatuh, supaya kami jangan kalah dalam pencobaan, supaya kami tetap mampu berdiri, mempertahankan iman, kekudusan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus,
peganglah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami masih mendengar suara-Mu, tuntunan-Mu, nasihat-Mu, teguran-Mu di dalam ibadah, di dalam doa-doa kami. Kami masih mendengar kehendak-Mu Tuhan. Kami mau tetap berdoa. Haleluya. 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 Yesus, Engkau bekerjalah Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. 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 Kami puji Tuhan, kami sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Aku mau
bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk dalam pokok doa kita masing-masing. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi permohonan kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita hebat. Kalau Dia menghendaki, maka semua yang Dia kehendaki akan jadi. Karena itu kita mohon kehendak Tuhan dalam permohonan kita, dalam kebutuhan kita, dalam rencana kita. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, tak terbatas. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku. Oh, haleluya. Di saat kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, haleluya, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itunya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa padamu, kami bawa Tuhan apa yang menjadi permohonan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang jadi keperluan kami,
apa yang menjadi rencana kami. Kami serahkan rumah tangga kami. Kami serahkan pribadi lepas pribadi, Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemuda-pemudi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan mata pencarian kami. Tuhan, kami mau semakin maju dalam Tuhan. Haleluya, tolonglah Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Rencana-rencana kami, cita-cita kami Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah Engkau terus berkarya. Engkau terus menjaga. Engkau terus memimpin kami Tuhan. Majulah kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau dengar doa-doa kami Tuhan. Oh, belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, inilah kami. Inilah kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Hanya Engkau yang memampukan. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan. Yesus, Yesus, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi Bapak Ibu Gembala. Ada beberapa rekan kita yang sakit, biar Tuhan sembuhkan mereka. Kita doakan supaya kita semua jemaat tetap setia. Kita doakan rencana gereja kita, membeli tempat di sebelah kita. Semua kita imani jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti Ibu Gembala akan pimpin dalam doa sekaligus menutup dengan doa berkat. Bukan dengan kekuatan, di saatku tak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, zat itu nyata. Bukan karena kekuatan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.